Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala ma'ba'ad. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, para jamaah Islah Ikatan Silaturahmi Lingkungan Rahman yang terhormat pembina Bapak Haji Bano bin Haji Minan, seluruh pengurus, Pak Win, sekretaris, saudara Pak Musiman, dan juga semua seksi yang saya muliakan. Bersyukur alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menambah semangat kita, mari sama-sama kita buka pengajian kita hari ini Islah yang baca Al-Quran. Wabil khusus kita tujukan pada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang masih ada di rumah, di kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan iman dan takwa, diberikan kekuatan supaya bisa menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sosial Syekh Abdul Qadir Jalil Qudus Sosial Syekh Al-Mu'allif Kitab Riyadhus Shalihin Syekh Al-Islam Muhyiddin Abi Zakaria bin Syarif An-Nawawi Nafa'allahu bi ulumi Allah ta'ala sallallahu Qur'an wa bi hawaijana wa bi hawaijana wa jama'i salasil ilal Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik Bapak sekalian, kita lanjutkan kitab Turatun Nasihin, kitab Riyadhus Shalihin, dengan bab kita hari ini halaman 63, yaitu babun fil mujahadah. Babun fil mujahadah. Bab itu artinya pasal atau tentang fil mujahadah, di dalam mujahadah. Mujahadah itu artinya kesungguhan, bukan jihad ya. Mujahadah di sini artinya kesungguhan atau serius di dalam mengerjakan ibadah. Kalau Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala, waladina, dan orang-orang yang jahadu, berjihad, bersungguh-sungguh, fina di dalam kita, ini maksudnya itu di dalam urusan agama, lana diannahum, maka kami Allah akan memberikan hidayah, petunjuk, hum, kepada orang-orang yang mujahadah itu, subulana, jalan-jalan kami. Subul jamak dari sabil. Jadi orang-orang yang serius di jalan Allah pasti dituntun sama Allah, itu maksudnya. Orang-orang yang pengen memperbaiki diri pasti diberi kemudahan oleh Allah. Yang penting serius. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah itu lama'al muhsinin, beserta orang-orang yang muhsinin. Muhsinin itu orang yang berbuat kebaikan. Wa qala ta'ala, dan berkata siapa Allah Ta'ala dalam hal ini berfirman ya, wadkurisma rabbika, wa dan udkuris, sebutlah, isma, nama, rabbika, Tuhanmu, watabattal di sini maknanya sembahlah, beribadahlah.
ilaihi kepada Tuhanmu, tabtila dengan ibadah yang semaksimal mungkin. Ai engqata'a ilai, ai engqata'a ilai, jangan sampai putus ibadahnya. Ya, mau datang Pak RT. Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa'bud, dan sembahlah kamu, sembahlah kalian semua, Rabbaka Tuhanmu, hatta sampai ya'tiyaka datang kepada kamu al-yakinu, al-yakinu. Apa artinya al-yakinu di sini? Bukan yakin tapi kematian atau mati. Saya ulangi, wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu, hatta sampai ya'tiyakal yakinu, datang mati akan dirimu. Ngerti Pak maksudnya ini? Nyembah Tuhan itu ukurannya kapan? Sampai datang kematian. Jangan berhenti ibadah sebelum datang kematian, itu maksudnya. Saya ulangi ayatnya apa kan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sampai suatu saat nanti kita datang kematian. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, faman, maka siapa orang ya'mal yang beramal, miskola dzarratin, miskola dzarratin, sebiji dzarrah, sebiji sawi, khairon yaro, khairon kebaikan, yarohu dia pasti akan melihat. Sedikit aja Pak Joni sampean bikinin kopi, itu amal soleh. Masukin uang ke kota amal walaupun 5.000, 10.000, itu amal soleh. Nanti akan dilihat, dikit aja dilihat ya. Membersihkan got, tempat wudu, nyiram air kencing ya, nyiram air kencing di toilet. Ada nggak saatnya kadang-kadang toilet itu nggak disiram? Ada ya? Baunya pipis banget gitu, nggak mau nyiram. Nah ini kalau ada yang nyiram tuh amal soleh, nanti dilihat juga di surga. Karenanya beramal dari yang kecil-kecil aja dulu. Wa qala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, wa ma tuqaddimu, wa ma, dan apa-apa tuqaddimu yang kalian dahulukan li anfusikum, di antara atau untuk diri kalian, min khairin, sebuah kebaikan atau dari kebaikan, tajiduhu, kamu akan mendapatkan hu khair, kebaikan, indallahi, di sisi Allah, huwa, siapa dia? Allah, khairahu, Allah itu maha khair. Khairon artinya kebaikan, wa a'dhama ajra, dan a'dhama ajra apa itu? Yang lebih gede pahalanya. Apa maksudnya ini? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu, siapa saja yang mempersembahkan untuk dirinya sebuah kebaikan, pasti dia akan menjumpai kebaikan itu di sisi Allah. Huwa khairon, huwa di sini siapa? Allah. Apa kebaikannya? Kebaikan itu khairon, amaliyah, apa-apa yang kalian kerjakan itu sebuah kebaikan, wa a'dhama ajron, dan pahalanya gede banget. Kira-kira begitulah bahasa Betawinya. Bisa dipahami Pak ya? Ada ya? Tadi pagi Pak De misalnya itu nraktir nasi uduk, nah itu kebaikan juga Pak. Contohnya nggak usah jauh-jauh lah, kira-kira begitu. Itu nanti akan di tanaman itu akan kita petik di belakang hari. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa ma taf'alu, dan apa-apa yang kalian kerjakan, min khairin, dari apa-apa yang baik,
Fa innallaha, maka sungguhnya Allah itu bihi, terhadap khair itu, alim, Allah maha mengetahui. Wal ayatu fil bab kasir maklumah, dan ayat-ayat yang serupa itu di dalam masalah bab ini. Babnya apa tadi itu? Mujahadah ya. Babnya mujahadah. Babnya apa? Mujahadah. Mujahadah itu bukan jihad. Ya, kecuali Ebi mau ke Palestina, mau ke Afghanistan, silakan aja Bi. Berani loh. Berangkat. Nah, ini kalau mujahadahnya membela umat Islam, minimal banget bantu doa ya, doa kunut nazilah ya. Ada juga yang saweran ya, nyumbang untuk Afghanistan, Palestina, Masjidil Aqsa, kawan-kawan yang di sana. Setidaknya mendoakan. Wa ammal hadisu, dan adapun hadis-hadisnya, ini hadis terkait mujahadah ini ya. Wal awwalu, maka yang pertama, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Allah ridho anhu kepada Abu Hurairah, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah taala, qala, berfirman. Oh, berarti kalau kolanya, yang kola itu Allah, namanya berfirman. Ini disebut hadis qudsi, Pak Abidin. Kalau yang bicara manusia namanya berkata. Kalau yang bicara Rasulullah namanya apa? Bersabda. Bersabda bi. Kalau yang bicara Allah namanya berfirman. Hadis yang kayak gini namanya hadis qudsi, yang Allah langsung yang bicara. Man adali waliyan, man siapa orang, ada yu'adi, itu artinya yang memberanikan diri atau orang yang memusuhi, li kepadaku, kata Allah, waliyan, berani-beraninya dia pengen jadi wali, kayak waliullah gitu ya, dia nandingin Allah. Jadi ada orang yang berani nantang Allah lah, kira-kira gitu. Faqad adzantuhu bil harbi, maka saya sungguh, kata Allah, adzantuhu bil harbi, saya akan izinkan untuk perang. Nah, ini diizinin perang itu kalau orang sudah sengaja menantang Allah, menandingi Allah, gitu kira-kira. Wa ma taqarraba ilayya, wa ma, dan apa-apa taqarraba yang mendekat, ilayya kepada saya, abdi, ilayya ini kepadaku Allah maksudnya ya, abdi hamba saya yang mendekat kepadaku, bisain dengan sesuatu, ahabba ilayya yang lebih aku cintai, yang lebih dicintai kepada saya, kata Allah, mimma aftaratu alaihi, dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu, dan tidaklah bergeser, artinya tidaklah hilang. Tidaklah hilang di sini maknanya senantiasa. Abdi hamba saya, yataqarrabu yang mendekat ilayya kepadaku, bin nawafili dengan menjalankan sunnah-sunnah, kewajiban ibadah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai orang yang mendekatku itu. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila saya mencintai orang itu, kuntu, saya, sam'ahu, mendengarkannya, alladhi yasma'u bihi, mendengarkannya sesuatu yang dia dengarkan, wa basaruhu, sesuatu yang dia lihat, alladhi yubsiru bihi, semua yang dia lihat itu Allah tahu, wa yadahu, dan tangannya, allati yabtishu biha, tangannya yang mengepal, warijlahu, dan kakinya, allati yamshi biha, yang dia berjalan dengan kakinya itu Allah Maha tahu.
Wala in sa'alani, dan apabila dia meminta kepadaku, kata Allah, la u'tiyannahu, pasti saya kasih. Lebih mintanya sama Allah. Kalau ente nggak bergantung kepada Allah nggak bisa. Ente ngandelin Islah nggak bisa, ngandelin Pak Musiman datang ke sini terus nggak bisa. Ya, kita ada batasan. Hidup ini nggak boleh ngandelin orang, ngandelin Allah aja. Nih, ini rumusnya. Wala in sa'alani la u'tiyannahu. Kalau dia minta kepada saya pasti dikasih. Wala in ista'adani la'u'idannahu. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, kata Allah, pasti dilindungi Allah. Maka a'udzu nah, Ebi udah lancar baca a'udzubillah. Kemarin a'udzubillah dibaca alhamdulillah. Orang a'udzubillah alhamdulillah. A'udzu berlindung kepada, mau kita berangkat, mau sendirian pulang kerja jam 2 Pak D dari luar kota, karena kita takut dihajar orang, takut dikejar orang, a'udzubillah, di mobil. Rawahu Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Adantuhu a'lantuhu bi anni muharibun lahu. Yang tadi itu orang yang resek sama Allah, dia percaya selain kepada Allah, menentang Allah, tadi itu penjelasannya di sini nih. A'lantuhu bi anni muharibun lahu. Saya umumkan saya mau perang sama orang itu. Itu tadi itu. Jadi kalau dia nggak percaya sama Allah, memusuhi Allah, ya Allah yang memerangi dia malah. Ya. Asani, hadis yang kedua, an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, ridho anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima yarwihi, semua yang diriwayatkannya, an Rabbi, dari Tuhannya azza wa jalla. Qala, ini hadis qudsi melulu nih. Ini yang ngomong Allah, cuman lewat hadisnya Kanjeng Nabi. Idza, apabila taqarraba, mendekat, al-abdu, siapa hamba, ilayya, kepadaku Allah, sibron, sedikit aja dia. Sibron itu sekilan, kalau bahasa Jawa. Sekilan apa bahasa Indonesianya Pak Abidin? Segini apa? Segini apa namanya? Sejengkal. Ini di Jawa sekilan, 2 kilan, 3 kilan, sejengkal. Oh iya. Siapa yang mendekat Allah walaupun segini, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka kata Allah, saya akan mendekat kepada orang itu dira'an. Kalau ente sekilan, Allah segini nih. Wa idza taqarraba ilayya dira'an, kalau ada hambanya dia mendekatnya segini, taqarrabtu minhu ba'an, Allah lebih dekat lagi, lebih luas lagi mendekati kepada kita. Ya, jangan jauh dari Allah, dekati Allah. Kita butuh Allah, ya. Mau susah, mau bunga, punya duit, gak punya duit, kita perlu Allah. Mau yakin, gak yakin, Rasulullah ada kopi, gak ada kopi, dekat sama Allah. Rasulullah itu waktu sholat perutnya dikasih batu. Lah, lu kata dikasih batu untuk nggak lapar, udah 3 hari nggak makan. Lah kalau kita kan makan tiap hari. Oh, udah ada. Nih gua kalau udah berangkat maulid gua nggak makan itu, ikutin sini. Dari sini. La ilaha illallah. Udah 2 minggu gua nggak makan, 3. Nah, ambil aja, itu rezeki itu. Saya mau nyontain apa? Kita masih bagus, ada pisang, ada singkong, ada apa? Rasulullah pakai batu saking menahan perihnya. Itu bohong nggak? Kagak bohong. Yang cerita siapa? Di dalam hadis itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada semua sahabat sampai nangis. Ya Rasulullah, suara apa itu? Suara lagi sholat, Allahu Akbar, keletek kan air batu-batu itu ya. Ternyata setelah sholat dibuka sama sahabat batu. Saking batu Rasulullah dirangkul sampai nangis sahabatnya. Kenapa ya Rasulullah pakai batu? Jawabnya apa? Sudah 3 hari saya nggak makan. Itu Rasulullah itu Pak RT. Oh baik, kita sehari nggak makan. Kafir kali kita ya.
nggak ada beras, nggak ada apa. Dalam kitab Al-Hikam malah disebut ada orang nggak makan sudah 7 hari, Pak. Saya lupa nama sahabatnya, nanti ada di kitab Al-Hikam. Dia 7 hari nggak makan, dia bilang gini, tapi tetap ibadah. Kalau 3 hari lagi genap 10 hari Allah nggak ngasih saya makan, saya mau sholat sehari 1000 rakaat. Hebatnya itu. Jadi ada sahabat 7 hari nggak makan, sholatnya masih tetap, ibadahnya tetap, tapi dia bilang kalau 3 hari lagi nih, saya 10 hari kagak makan, kan bisa mati tuh. Saya mau sholat 1000 rakaat, masya Allah. Itu ada di dalam kitab Al-Hikam untuk membanding ini tadi ya. Jadi Rasulullah itu ya udah nggak bisa dah kata orang Rasulullah manusia, Ustaz, bukan malaikat. Betul, Rasulullah itu manusia, tapi bukan kayak manusia biasa. Dia dikasih wahyu, dijamin masuk surga, tapi ibadahnya lebih kuat dari orang yang nggak dijamin surga. Jangan dibilang mentang-mentang Rasulullah itu manusia, banyak salah manusia. Salah, nggak punya salah dosa Rasulullah itu. Kalau Nabi Adam masih punya dosa, apa dosanya? Wala taqraba di syajarah itu kan, jangan deketi pohon holdi. Satu doang tuh, gara-gara rayuan Siti Hawa, itu yang namanya siapa? Adam makan buah holdi. Pas makan buah holdi, Allah marah, berarti Adam melanggar larangan Allah, diusir kemana? Adam, keluar lo dari surga. Punya dosa 1. Nah, dosa kita banyak banget, pengen masuk surga. Yang dosa 1 aja di surga diusir gitu. Apalagi dosanya banyak, masya Allah. Nah, itu harus perbanyak amal di situ. Ya Pak, sambil makan. Kita emang ngaji tuh ngopi boleh nih, silahkan ya. Ya dikit lagi kan. Yang lain belum pada datang ya. Asalis yang ketiga Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah, berkata Rasulullah, nikmatani 2 nikmat, nikmatani 2 nikmat maghbunun yang biasanya orang lupa, orang terlena, bihima di dalam 2 nikmat itu, kasirum minan nas, kebanyakan manusia. Apa itu? As-sihah, yaitu kesehatan, wal farok. Farok itu kesempatan, kesehatan dan kesempatan. Banyak orang dikasih kesehatan sama kesempatan, tapi dia terlena. Itu maksudnya di sini. Nggak usah dijelasin, ngerti kan? 2 nikmat membuat orang terlena, terlupa. Kasirun minan nas, kebanyakan orang. Apa itu? Kalau lagi sehat, kalau lagi jaya, kalau lagi banyak duit, kalau lagi punya pangkat, punya pekerjaan, punya karir, punya gaji, punya kehebatan, lupa. Jadi Tuhan itu ngasih kita belangsak. Emang cara Allah kita dikasih belangsak dulu. Belangsak itu bukan berarti jelek, jadi belangsak Betawi maksud saya. Kalau kita dikasih ujian Allah, emang itulah cara Allah menarik kita biar ibadah. Lah coba malam ini Pak Sarkum megang duit 1 miliar. Ora di sini. Jadi untungnya kalau bahasa Jawa ini, alhamdulillah saya nggak punya duit, jadi nggak nonton SK, nggak nonton dangdut, nggak nonton pamilis. Alhamdulillah. Orang punya duit, coba punya, berangkat. Itu maksudnya ini. Banyak kan kita lupa. Jadi kalau kita dibelangsakin, ATM nggak punya, duit lagi habis, beras pas-pasan, kopi ora ada. Itu memang cara Allah aja sebenarnya, itu sayang hambanya itu Allah itu. Kalau Allah gini, idza ahabballah, apabila Allah menyayangi hambanya, ibtalahu, pasti dicoba. Tuh Pak RT. Cara Allah kalau nyoba hambanya, itu tandanya sayang. Dikasih sakit, itu Allah sayang. Memang dikasih belum bisa bayar kontrakan, Allah sayang.
Kadang kita listrik udah tanggalnya, kalau kita belum bisa bayar listrik, emang cara Allah, biar kembali kepada Allah. Itu makna hadis ini. Maka namanya mujahadah. Ngaji juga Pak De perlu mujahadah jauh-jauh. Ini sengaja nih rapat pengurus setuju ngajinya dirubah malam Senin. Malam Minggu ternyata banyak undangan, Pak De belum pulang, sekretaris sama, yang lain banyak kegiatan, ya saya juga sama. Dicoba malam Senin dulu. Kalau malam Senin nanti kira-kira ada problem, ya kita bicarakan baik-baik. Karena dari kita yang penting Pak RT mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh aja tuh. Emang kelihatannya kecil ya ngaji begini, tapi mudah-mudahan mengingatkan diri kita, ya pribadi saya juga dan kita semuanya. Insya Allah ya. Dan yang ngomong ini bukan saya kan, saya menyampaikan kitab aja. Jadi ini bukan tafsir, tapi apa adanya. Dilanjut, jam berapa Pak De? 7 belum. 7 kurang 13. Isya jam berapa? Ebi, ada yang tahu jadwal Isya? Isya jam berapa? 17? Oh. Jam, oh ya ya. 49 ya Pak? Oh 59 masih ya, masih dikit lagi. Coba ini kita bawa satu hadis satu ya. Nih Pak nih, hadis mujahadah nih penting nih Pak. An Aisyah, dari Aisyah. Siapa Aisyah? Istri Rasulullah. Radhiyallahu yang Allah ridho anha kepada Aisyah. Ya. Hati dulu ya. Allah ridho pada Aisyah. Anan Nabi, bahwa Nabi SAW karena adanya siapa Nabi, yakumu bangun siapa Nabi, minalail suatu malam, hatta tatafat toro kodamahu, bengkak kaki Nabi. Jadi sampean bukan dengar di ceramah-ceramah aja, saya udah ada kitabnya. Rasulullah kalau bangun malam kakinya sampai bengkak Pak De. Pak De juga bengkak. Kena pacul tapi di lapangan, bukan karena sholat tahajud. Tangan kita juga bengkak, kaki bengkak ya, bukan tahajud. Fakultu lahu, maka Aisyah bilang sama Rasulullah, lima tasnau hadza, ngapain ya Rasulullah engkau mengerjakan ini ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu laka, padahal Allah telah mengampuni dosamu ya Rasul. Ma taqaddama, dosa yang dulu, min dambika, dari dosamu, wa ma ta'akhir, dosa yang belakangan. Dosa dulu orang ada, dosa depan orang ada, itu Rasulullah, tapi kakinya masih bengkak. Ngejalanin apa? Sholat tahajud, qiyamul lail di sini maknanya. Qala, bersabda siapa Rasulullah? Rasulullah jawab gini, afala uhibbu an akuna abdan syakura, apakah enggak boleh saya, afala uhibbu, apakah saya tidak mencintai, an akuna, saya menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Hadza lafzul Bukhari wa nafi sahihaini min riwayatil Mughirah bin Syu'bah. Jadi hadis ini mungkin kita sering dengar, tapi sekarang langsung tahu teksnya ya, bahwa Rasulullah bangun malam itu tujuannya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Ini Aisyah lagi sama. Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata siapa Aisyah, karena Rasulullah bersabda, idza dakhalal asru, apabila masuk 10 hari akhir Ramadan ini ya, ahya lail, Rasulullah bangun malam 10 hari akhir Ramadan, wa aiqadha alaum, bangunin keluarganya, wa hadda wa saddal mi'zar, sarungnya diikat. Artinya al asrul awal min Ramadan itu mi'zarnya al izar wa huwa kinayah, sarung itu maksudnya kinayah. Pade, kalau di 10 hari akhir Rasulullah pakai sarungnya diikat banget, maksudnya nggak mau berhubungan dengan suami istri. Anik tizalin nisa, walaupun halal, dia berusaha tidak hubungan seks di 10 akhir Ramadan. Itu saking apanya?
saking sungguh-sungguhnya Rasulullah di dalam menjalankan agama. Maka judul kita Mujahadah bi semangat ya, ngaji terus, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya, amin. Berikan ketetapan hati dan juga berniat untuk semangat memperbaiki diri dan Allah ridhoi. Yang jelas yang duduk seperti ini, malaikat mendoakan kita. Ini majelis yang diridhai Allah. Kita sebelum bubar itu dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan-keberkahan di dalam majelis ilmu itu banyak. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita tambah barokah. Mudah-mudahan yang kita lagi diuji Allah oleh kesulitan-kesulitan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa perbanyak sabar. Memang kita lagi diuji semua, terutama musim yang panas. Udah musim panas, udara kayak begini, ditambah Afghanistan di Masjidil Aqsa kayak gono. Bayangin aja udah panas kayak apa. Saudara-saudara kita banyak meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka dilindungi Allah SWT. Yang sudah meninggal mati syahid semuanya langsung surga.